umur kita semakin tua, sehingga momen ini tidak ada hal lain kecuali muhasabah. Jadi kita evaluasi diri dari tahun yang sebelumnya, kemudian di tahun yang akan datang kita mau ngapain. Dan juga setelah berakhir sih nggak hanya di organisasi juga ya, ada pengabdian masyarakat dan lain-lain. 94,7 Erlisa FM. Erlisa di radio Erlisa, semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama Mikdad Saron ya, sahabat Erlisa di Pesona Erlisa. Yang pada edisi hari ini ya sahabat Erlisa, hari Sabtu 12 Desember 2020 atau bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Dan tetap kita ya menuju globalisasi dan tetap religius ya sahabat Erlisa. Pada sore hari ini Mikdad Sa'roni tidak sendirian ya sahabat Erlisa. Sudah ditemani dengan dua narasumber, yaitu dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita sapa terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita. Assalamualaikum rekan Nurus Salam. Waalaikumsalam Kang Mikdad. Gimana kabarnya Kang Nurus? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Cerah kayaknya ini. Oke, ini sebagai ketua pimpinan cabang IPNU Kabupaten Jepara. Oke, yang kedua ini juga agak kalah kerennya juga ya sahabat Erlisa. Ini ada rekan Jelly Andrian. Assalamualaikum rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan? Alhamdulillah. Oke, sekretaris ini ya, bawanya komputernya. Oke, itu sebagai sekretaris pimpinan cabang IPNU Kabupaten Jepara. Oke, sahabat Erlisa, kita tunggu ya sahabat Erlisa untuk gabungnya nanti sahabat Erlisa di teleponnya di 142998000 atau bisa nanti gabung melalui SMS atau WA-nya ya di 081805805804. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, kita juga live streaming di Facebooknya Erlisa FM Jepara dan juga dari Facebooknya Pelajar Santri Bumi Kartini. Dan mungkin yang belum bisa gabung melalui streamingnya di www.erlisa FM Jepara. Oke. Dan pada tema kali ini refleksi akhir tahun PC IPNU Jepara. Oke. Mungkin saya ke rekan ketua dulu, rekan Nurus. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran tentang profil atau apa ya IPNU Jepara saat ini seperti apa. Mungkin IPNU-nya rekan Nurus dengan IPNU saya mungkin agak beda. Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu. Monggo rekan Nurus. Ya, terima kasih Kang Mikdad. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya. Mungkin di periode kami ini merupakan awal atau baru ini, tapi insya Allah nanti dilanjutkan yang berikutnya. Gitu ya. Mengenai dengan kita, karena kita baru tampil sehingga mungkin sahabat Erlisa mungkin mau mengenal kita lebih jauh ya. Jadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah badan otonomnya NU. Kebetulan kita berada di tingkat pimpinan cabang yaitu yang berada di kabupaten. Alhamdulillah di Kabupaten Jepara sendiri keaktifan IPNU biasa. Artinya selain pimpinan cabang aktif,
Ini kita memiliki 16 pimpinan anak cabang yang aktif, 16. termasuk Karimun Karimun Jawa. Iya, alhamdulillah kemarin kita baru ngelantik dari sana kan. Alhamdulillah. Ya. Dulu saya ke Karimun Jawa nggak pernah ya. Jadi sudah ada, enak jadi Ya. bisa jalan-jalan gitu. Sudah ada. Nah, Kemudian selain itu kita juga punya pimpinan ranting sekitar 205, kemudian pimpinan komisariat 123. Namun untuk pimpinan komisariat secara kultural itu seluruhnya sudah IPNU. Utamanya adalah sekolah di bawah naungan LP Ma'ari. Tetapi secara struktural ini yang mungkin sedikit kurang lah. Ini tetapi kita intinya alhamdulillah IPNU di Jepara ini sudah punya banyak sekali anggota, sudah punya banyak potensi begitu. Oke, itu ya. Jadi Ya. IPNU hari ini lebih lebih syiar, lebih merata. Kalau dulu hanya ada beberapa PAC, ranting pun juga masih tuwir-tuwir ya. Sekarang mungkin udah para pelajar betulan gitu ya. Oke, itu ya sahabat Erisa tadi berkenaan dengan profil. Mungkin saya ke sekretaris rekan Jelly berkaitan dengan SP biasanya ini kan. Yang tahu ini dari sekretaris ini. Mungkin sejak kapan ini IPNU Jepara periodenya rekan Nurus ini dan berakhir sampai kapan? Monggo rekan sekretaris. Terima kasih Mas Midat ya saya manggilnya. Monggo. Kayaknya saya masih pantas dipanggil rekan. Rekan ya. Oke. Monggo. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami atas nama pimpinan cabang saya dan rekan ketua Nurus Salam untuk bisa membersamai teman dan rekan-rekan maupun sahabat Erlisa di Jepara dan yang di dunia soalnya live streaming ya. Iya. Ini dilihat ratusan. Berkaitan soal surat pengesahan dari pimpinan cabang untuk pimpinan cabang Jepara itu sudah mulai aktif itu di tanggal 19 Januari 2019 ketika konferensi yang ke-26 tepatnya di Unisnu Jepara. Kali itu terpilihlah rekan Nurus Salam bersama rekan Ita Wiwi Widayati masing-masing di Kecamatan Pakisarji. Nah, untuk masa periode di pimpinan cabang kalau di IPNU itu 2 tahun. Saya jelaskan dulu ya. Kalau di pimpinan pusat itu periodenya 3 tahun. Kalau pimpinan wilayah setingkat provinsi itu 3 tahun. 3 tahun. Dan dari tingkat pimpinan cabang sampai anak ranting itu 2 tahun. Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun saja. Jadi harus bisa mengkombinasi kegiatan yang sangat-sangat simpel ini, harus bisa bergerak bersama-sama. Karena waktunya cuma 2 tahun. Komisariat. Komisariat cuma 1 tahun. Cuma saja. 1 tahun ya. Wah, itu mau ngapain ini? Apalagi pas pandemi ini. Oke, itu ya. Jadi berkaitan dengan SP ini tinggal beberapa bulan lagi dong kalau atau gimana rekan Nurus ini? Kalau tadi 19 Januari ya kan, ini sudah Desember, mungkin 1 bulan lagi nih. Sebentar lagi nih mau konferensi nih. Oke, itu ya. Jadi berkaitan dengan SP dari IPNU cabang Jepara ini periode 2019-2021 gitu ya. Ya. Oke. Terus sekarang ini saya ke rekan Nurus kembali ini. Bagaimana sikap yang diambil melihat situasi dan kondisi saat ini? Kan ini kan pandemi gitu ya. Dan baru 1 tahun baru jalan, 1 tahun pandemi. Jadi nah ini gimana ini mensikapi ini rekan? Apakah dari pimpinan pusat mungkin ada istilahnya toleransi untuk okelah diperpanjang 1 tahun, atau mungkin tetap dilaksanakan secara protokoler atau seperti apa? Monggo rekan Nurus. Ya, kebetulan tadi kan seharusnya menurut tanggal SP surat pengesahannya itu Januari ya. Ya, tetapi berhubung pandemi itu kan
kondisi atau situasi bahkan internasional ya, semuanya mengalami ini, sehingga kemarin pimpinan pusat sudah mengeluarkan surat edaran bahwa untuk periode ini karena terkena pandemi bisa diperpanjang, tetapi dengan syarat tetap harus tertib administrasi, artinya harus mengajukan surat perpanjangan gitu. Dan itu juga maksimal 3 bulan. Tapi karena kita tidak bisa memprediksi hal ini, pandemi ini sampai kapan, maka kemarin kita sudah rapat ya, rapat dengan pengurus yang menghasilkan bahwa insya Allah kita tetap akan diperpanjang, tetapi maksimal April ya. Jadi Januari. April. Oh, berarti panjangan cuma 3 bulan ya, tetap itu. Karena mau tidak mau ketika kita terus molor terus nanti akibatnya juga akan ada di kader. Oh gitu ya. Ya, karena kita kan organisasi pekaderan, kemudian waktunya tadi sudah disinggung hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun ya. Nah itu. Jadi kalau molor-molor juga nggak baik. Dan itu juga berlaku untuk PT ranting. Kemudian komisariat sesuai dengan masa sekolahnya. Oke. Itu ya. Jadi tetap menyesuaikan waktu, cuma kalaupun ada injury time cuma 3 bulan itu ya. Oke, jadi mensikapi kondisi yang seperti itu tetap ada lah toleransi diperpanjang. Itu kan bahasanya kadang juga mau perpanjang sendiri ya kan. Menyesuaikan tanggal waktu konferensinya. Oke, saya ke rekan Jelly. Nah, sebagai sekretaris mungkin berkaitan dengan program ini kan. Ini sudah 1 tahun berjalan, sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit berkaitan dengan program yang sudah terlaksana. Oke, yang sudah terlaksana dulu, nanti yang belum terlaksana biar dilengkapi sama rekan ketua kan seperti itu. Monggo rekan. Oke, terima kasih. Ketika kita bentuk di prodi ini, saat itu pelantikan ya, kita barengkan pelantikan dan rapat kerja cabang, di mana rapat kerja cabang itu kita tentukan juga program kerja selama masa prodi itu, dan di sana juga akan penyikapan untuk program kerja selama 2 tahun. Jadi yang pertama kali kita laksanakan yaitu mengkonsolidasikan PAC Jepara. Kemudian itu bagian di bidang organisasi. Ya. Setelah itu kita sudah mengadakan diklat administrasi. Kebetulan saya juga yang penanggung jawabnya. Oh, sekretaris ya. Administrasi. Iya. Program yang awal-awal pada prodi ini. Saya tekankan administrasi di prodi ini sampai tingkat bawah itu harus teratur, tertib dan bisa ditanggung jawab. Karena saya bikin diklat administrasi itu di awal-awal. Dan berikutnya ada pembuatan KTA. Nah, ini juga di bidang organisasi, dan ada juga kalau kita sih ada banyak bidang-bidang yang sudah melaksanakan program kerja, banyak lah. Yang pertama tadi diklat administrasi, yang kedua di kaderisasi karena organisasi IPNU adalah organisasi pengkaderan. Jadi banyak program kaderisasi yang kita jalankan. Misal Lakut dan akan jalankan yaitu Latin Natpel. Dan berikutnya yaitu ada seminar pranikah. Seminar pranikah ini bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Sudah di 3 titik ya. 3 titik. Itu ada rencana berapa titik itu untuk kerjasamanya itu? Untuk tahun ini sih sudah melaksanakan 3 titik ya. Mungkin tahun depan kita bisa menyeluruh lah di semua gitu. PAC. Itu 3 titik dari 3 PAC atau apa ya istilahnya gabungan gitu? Dari gabungan ya. Jadi, misal di titik Kembang itu Donorojo, Keleng, Kembang. Oh, bagian utara jadi yang tengah sama selatan. Oke. Itu ya program yang sudah terlaksana ya. Ya. Walaupun masa pandemi tetap bisa menjalankan program itu ya. Oke. Jadi walaupun sudah 1 tahun berjalan ketika terus pandemi, tapi sudah separuh melaksanakan program. Separuh lebih ya. Nah, ini yang belum ini saya tanya ke Pak Ketua ini. Kira-kira yang belum terlaksana ini apakah memang dipaksa dalam 1 bulan ini harus jalan semua atau seperti apa rekan? Monggo. Ya.
tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak ya, karena manusia kan bisanya hanya berencana. Seperti saya ingin berjodoh dengan siapa, Wah, tapi ini. kenyataannya kalau Tuhan menakdirkan yang lain kan Judulnya tipe itu. wong liya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya rencana kita banyak, tetapi juga karena kondisi, jadi kita kemarin sudah merampingkan program kerja menjadi beberapa prioritas. Dan alhamdulillah secara garis besar untuk kegiatan yang prioritas nanti insya Allah tetap akan terlaksana sampai bulan Maret. Ya, contohnya Latin Atpel yang insya Allah akan diselenggarakan Februari. Latin dan semacam berarti itu. belum terlaksana ya? Belum. Belum ya. Tapi ini sudah proses. Oh, sudah proses. Ya, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu. Karena kalau kita tidak produktif, lalu sampai kapan? Kita kan harus menyesuaikan kondisi ya. Jadi tidak berarti kita stagnan, mandek tanpa kejelasan kapan, tetapi kita harus bisa menyesuaikan caranya begitu. Kalau program yang tidak berjalan sebenarnya harusnya bukan tidak berjalan ya, tetapi mungkin mundur karena ya? Ketika awal pandemi kemarin sebenarnya kegiatan Latin, kemudian Lakut, kemudian Diklatmat itu harusnya sudah terlaksana. Tetapi karena pandemi ini mungkin di reschedule, kemudian beberapa agenda yang besar tetap adakan, tetapi dengan protokol kesehatan gitu. Oke, kalau program yang akan dari cabang sendiri ya, yang dalam dekat ini akan terselenggara apa saja itu rekan? Mungkin bisa. Kalau tadi kan ada Latin Lakpel itu kan masih bulan Februari. Dalam dekat ini mungkin di Desember ini atau di Januari mungkin ada. Oh ya. Tak jawab dulu. Monggo. Untuk di bulan Desember ini ada kegiatan yang namanya Diklatmat. Diklatmat ya? Ya, Diklatmat itu dari lembaga CBP, CBP KPP. Jadi di IPNU itu ada lembaga kepanduan. Ya, kepanduannya IPNU namanya CBP. Kalau yang IPPNU namanya KPP. Nah, pelatihan yang pertama tentunya Makesta. Kemudian setelah itu Diklatama. Lah ini Diklatmat. Alhamdulillah secara pengkaderan di Jepara sudah masif dan terstruktur. Artinya di tahun pertama teman-teman PAC sudah menyelenggarakan Diklatama. Teman-teman PAC sudah menyelenggarakan Lakmut. Kemudian di tahun kedua ini kemarin alhamdulillah Lakut sudah. Kemudian ini disambung Diklatmat. Ya, dan itu pesertanya harus alumni Diklatama dari masing-masing PAC. Jadi dalam IPNU saya nilai untuk proses pengkaderannya cukup baik karena tidak hanya di pelaksanaan. Dari pra saja itu kemarin Lakut sampai 4 kali pra. 4 kali pra itu saking banyaknya peserta yang di screening atau tidak? Gimana? Karena memang benar-benar mengutamakan kualitas. Oh gitu. Ya, jadi kita kasih materi dulu itu 4 kali. 4 kali ya. Baru nanti di screening lolos, terus baru pelaksanaan. Itu untuk pesertanya berapa ketika sudah lolos semuanya itu? Kalau di pra itu 100-an. 100 ya? Ya, tetapi yang diambil hanya 40. Hanya 40, separohnya ya. Hanya 40. Beda ya dengan dulu saya ketika ikut Lakut ya. Jadi asal comot saja ya. Ya ini melalui tahapnya sampai 4 kali ya. Sampai 4 kali. Jadi benar-benar komitmen kemudian kualitas ini diuji. Kemudian nggak cukup sampai itu, di paskanya juga ditekankan. Ada pasca, ada RTL-nya. RTL ya. Minimal 3 kali baru nanti bisa mendapatkan sertifikat. Oh gitu ya. Nah, ini jadi yang selama ini menganggap pengkaderan kita tidak baik, ini bisa belajar dari hari ini. Kita sudah bisa belajar menerapkan sistem yang baik dari pra sampai pasca, begitu. Oke. Jadi kalau saya boleh mengatakan IPNU hari ini lebih maju dong ya. Oke, atau mungkin zamannya saya ini sudah maju, sudah canggih jadi ya. Oke, saya monggo silakan. Jadi. Dan ini juga ada kita menyongsong ke porseni dan konferensi ya. Kita mengadakan sudah persiapan ini ya. Kita akan mengadakan lomba desain logo, Mas.
desain logo untuk Porseni dan Porseni dan konferensi. konferensi. Kita akan mulai tanggal 13 sampai 31 Desember. Itu dengan syarat yaitu maksimal umur 25 tahun 12 tahun. dan khusus untuk warga Jepara, pelajar Jepara. maupun pemuda, dan semua karya itu milik panitia. Dan ada hal yang sangat penting yaitu ketika logo itu menang wajib menyertakan surat pernyataan bahwa logo itu orisinal, karena gitu. banyak sekali logo-logo di sana itu yang berkeliaran di internet. Gitu. Kita nggak bisa milah-milih. Jadi memang benar-benar itu asli Karyanya. karya ya, Karya sendiri. nggak comotan dari sini indah ya. Dan banyak syarat yang kita ajukan yaitu yang pertama, logo itu memuat ciri khas Jepara. Ciri khas Entah Jepara. itu ukiran atau pantai dan lain-lain, terserah itu ya. Yang kedua yaitu memuat logo IPNU dan IPPNU karena kegiatan ini barengan bersama dengan IPPNU. Barengan ya. Jadi nanti IPPNU juga ikut konferensi ya. Juga ya. Yang ketiga ada tulisan Porseni dan konferensi cabang ke-27. Ke-27 ya. Tahun ini. Yang ketiga menggambarkan tema. Temanya kali ini yaitu konsolidasi pelajar NU dalam menyambut era sosial 5.0. Temanya sulit ini. Saya nggak baca pasti nggak bisa ngomong. Society 5.0. Dan yang terakhir tidak ada unsur plagiat maupun logo yang sudah ada di internet. Jadi harus orisinal. Dan kita mengambil 2 juara. Yang pertama juara 1 dan juara favorit. Juara favorit ya. Karena setiap peserta itu wajib mengupload di Facebook dan Instagram. Instagramnya masing-masing ya. Masing-masing. Nanti di tag di akun Facebooknya PC Ibnu. Ya. Oke, itu ya. Jadi terdekat itu ya, apa namanya? Ada diklatmat, terus setelah itu nanti apa namanya? Pembuatan logo itu ya. Oke, saya masih ke rekan Jeli nih. Tadi sudah disinggung berkaitan dengan KTA ya. KTA. Dan sekarang rantingnya itu sudah 250 berapa tadi? Enggak, 205. 205 oh ya. 205 ranting dan PAC 16 ini sudah aktif semua. Nah, mungkin kalau secara pendataan ini rekan Jeli kan ini kan sekretaris. Jadi biasanya tahu berkaitan detail data. Anggota di IPNU sendiri untuk saat ini yang di cabang ada berapa ini banyaknya? Ya, banyak sekali. Ya. Yang tahu ini kan biasanya sekretaris. Ya, karena kita mendata dan kita untuk laksanakan sampai ke tingkat pimpinan ranting dan pimpinan komisariat. Jadi ada hampir puluhan ribu kader IPNU se-Kabupaten Jepara. Puluhan ribu ya? Puluhan ribu. Karena saya belum punya data yang pasti yang saya terima dari bidang organisasi. Karena yang menggarap KTA itu bidang organisasi namun tetap dalam bimbingan sekretaris. Dan yang kami laksanakan di pembuatan KTA ini harus menyeluruh, dan persyaratan KTA ini sangat-sangat sangat-sangat simpel dan bisa dilaksanakan di lingkup pelajar. Jadi kami mohon yang sudah bermakesta, terutama yang pendidikan kaderisasi tingkat awal itu wajib mempunyai KTA. Dan yang sudah pelantikan dan sudah pengurusnya itu di SP wajib juga di KTA. Dan yang berikutnya untuk KTA dalam periode ini juga kita maksimalkan karena setiap lomba Porseni itu kita wajibkan semua peserta wajib sudah mempunyai KTA. Jadi persyaratan ya. Persyaratan utama yang menjadikan peserta Porseni itu wajib mempunyai KTA. Dan kita mulai dengan periode ini. Oke, itu ya, jadi datanya hari ini sudah puluhan ribu dan itu sudah banyak kemajuan. Kalau dulu kan saya tahunya ya banyak gitu ya. Ya. Oke, saya ke rekan Nurus ini, saya kembali. Tadi sudah disinggung berkaitan dengan konferensi yang ya sebenarnya masih agak lama, tapi biasanya itu konferensi itu sangat apa ya,
enak kalau kita bahas ya. Karena berkaitan siapa nanti estafetnya kan itu. Oke, mungkin saat ini rencana konferensi seperti apa? Mungkin bisa digambarkan karena saat ini kan kondisi pandemi yang seperti ini kan. Nah, mungkin bisa digambarkan seperti apa? Monggo rekan menerus. Ya, konferensi. Jadi kenapa kok seru? Karena konferensi itu permusyawaratan tertinggi di Tertinggi IPNU. di IPNU ya. Ya, jadi memang sangat seru ya. Karena apa namanya tujuan dari konferensi pun banyak. Tidak hanya estafet kepemimpinan, tidak hanya memilih ketua baru, tetapi di situ kita mengumpulkan, kita menyerap aspirasi dari teman-teman PAC, dari teman-teman ranting, kemudian nanti kita bawa suara itu dari mulai evaluasi ya, kemudian rekomendasi yang nantinya ingin mewujudkan IPNU ke depan lebih baik, sehingga mungkin itu seru sekali. Apalagi kebiasaan di Kabupaten Jepara, setiap konferensi itu pasti diselenggarakan beriringan dengan porseni, sehingga ini momen-momen yang ditunggu teman-teman dari pelajar se-Jepara. Untuk rencana konferensi, meskipun ini Maret ya, sekitar Maret atau April lah rencananya begitu. Itu gambarannya begini. Yang pertama, kita sih berharap bahwa situasi pandemi ini setelah tahun baru akan mereda, artinya akan segera membaik, kemudian kembali ke situasi seperti semula, yang sehingga normal gitu ya. kita tetap menyiapkan dua planning ya, dua planning A dan planning B. Ketika planning A sudah dijalankan, insya Allah kita tetap adakan porseni dengan begitu meriahnya, dengan begitu banyak perlombaan yang nanti dimana kita bisa menampung seluruh potensi-potensi yang ada di kader-kader kita, begitu. Oke, itu ya. Jadi Ya. rencananya memang ada dua opsi itu ya. Oke, saya ke rekan Jelly nih. Ini berkaitan masih persiapan terkaitan dengan konferensi ini ya. Biasanya kan kalau mau konferensi itu kan banyak kader-kader yang muncul dan juga dimunculkan. Dimunculkan, ada yang muncul sendiri, ada yang bergerilya ya. Nah, itu. Mungkin apakah itu ya juga ada sampai saat ini sudah persiapan, istilahnya kuda-kuda persiapan. Itu apakah seperti itu atau bagaimana ini rekan Cili? Monggo. Ya karena IPNU itu organisasi pengkaderan, jadi banyak sektor yang kita jadikan ladang ya. Yang pertama karena pengurus di pimpinan cabang itu dari Donorojo sampai ke Welahan Alamsari, dan itu pun ada di Karimun Jawa juga ada. Maka dari itu semua pengurus yang saat ini masih mempunyai jiwa kepemimpinan dan jiwa yang lain, yang mempunyai syarat untuk menjadi ketua itu banyak yang sudah istilahnya ya, mungkin bergelia atau yang mengkonsolidasikan PAC dan ranting, karena di konferensi itu yang memilih ketua yaitu perwakilan pimpinan ranting dan pimpinan anak cabang maupun pimpinan komisariat ya. Semuanya memiliki hak suara. Jadi pergerakan di bakal calon ya namanya ya. Mungkin bakal calon yang itu mungkin sudah mulai terasa di akhir-akhir ini. Mungkin ada dolan-dolan ke sana ke sini, dolan-dolan ke sini, dan acara-acara yang ditekani mungkin itu yang dijadikan mungkin suksesi untuk menjadi ketua IPNU periode ke depan. Oke, itu ya. Jadi memang sudah ada beberapa yang muncul ya. Dan sudah gerilya pastinya sudah ada ya. Oke. Saya ke rekan Nurus ini. Nah, ini berkaitan dengan suksesi periodisasi ya kan. Mungkin adakah satu kriteria ketua IPNU cabang masa depan ya. Masa depan atau periode setelah rekan Nurus ini yang diinginkan dari rekan Nurus ini, atau mungkin ya seperti apa itu, mungkin bisa sedikit diceritakan atau mungkin dikasih bocoran lah. Mungkin para yang sedang gerilya, terus calon-calon yang mungkin akan bermunculan ini, ini saya seperti ini
Monggo, rekan. Oke rekan. Jadi karena IPNU adalah organisasi pengkaderan ya. Menurut saya kontestasi untuk di pemilihan menjadi ketua ini sangat wajar ketika banyak calon. Dan itu malah bagus. Gitu ya. Iya. Karena ketika itu terjadi, maka artinya kaderisasi kita berhasil. Begitu. Justru itu sehingga saya sebagai ketua membuka peluang kepada siapapun yang memang menginginkan itu, kemudian kiranya mempunyai komitmen tinggi, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, mengenai kriteria sebenarnya begini ya. Tiap periode itu kan pasti punya ciri khas. Punya yang diutamakan. Sehingga dari saya tidak begitu banyak, secara umum biasa saja. Artinya begini. Misalkan ada kader di situ yang ikhlas, ya, ikhlas kemudian tanggung jawab. Ya, ini sudah masuk, tetapi masih kurang. Masih kurang. Ya. Ya. Karena Ada setiap lagi. pemimpin harus punya ciri khas, jadi harus visioner. Dia harus bisa memandang peluang ke depan, kemudian potensi yang bisa dimanfaatkan itu apa, kemudian untuk mengembangkan IPPNU ke depan itu apa. Jadi selain ikhlas, bertanggung jawab, saya rasa juga harus visioner, artinya punya pandangan ke depan. Hanya itu sih saya kira. Oke. Terus saya ke rekan Jeli nih. Nah, kalau berkaitan kriteria calon ketua itu kan pasti ada ada semacam kayak syarat-syaratnya gitu ya, umurnya seberapa, terus harus memiliki apa-apa, mungkin dari sekretaris bisa memberikan satu aturannya apa itu, DPRT-nya atau apa ya? Terus seperti apa, monggo rekan Jeli. Oke, karena di IPNU itu semacam kitab sucinya di IPNU itu pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. Kalau di Islam sih Al-Qur'an. Ya, gitu ya. Kita punya pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang wajib kita ikuti bersama. Jadi untuk syarat pria calon itu yang di PDPRT yaitu yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua beragama Islam ya. Yes. Karena kita organisasi di bawahnya NU, Badan Otonomi NU ya. Yang ketiga yaitu kalau di tingkat pimpinan cabang itu usianya itu di PDPRT yaitu maksimal 25 tahun atau bisa 25 jalan. 25 jalan maksudnya? Gini, misal belum berusia 26. Jadi, oh gitu. 25 tahun jalan ya, belum sampai 26. Nah, meskipun itu umurnya 26 pas saat konferensi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau 25 tahun kurang sehari, 26 tahun kurang sehari masih bisa ya? Masih bisa. Gitu ya. Oh gitu ya. Jadi pemaknanya yang penting masih 25. Walaupun lebih berapa ratus hari taruhlah ya kan. 259 hari taruh kayak kurang 1 hari. Itu masih bisa gitu ya? Masih bisa. Dan syarat berikutnya itu pernah mengikuti pengkaderan di Makestad dan dibuktikan dengan sertifikat. Dan yang berikutnya tidak menjadi pengurus 2 kali di pimpinan cabang. Artinya kalau ini sudah 2 kali menjadi pengurus dan berikutnya itu bisa. Kalau ini sudah kalau pengurus ini sudah 3 kali menjadi pimpinan cabang, itu calon berikutnya sudah gak bisa. Jadi gitu. maksimal itu 2 tahun, 2 periode ya. 2 periode. Dan berikutnya harus mempunyai sifat tanggung jawab, komitmen dan yang lain-lain bisa di Itu ya, jadi mungkin para calon yang sedang nonton kali ini ya, yang merasa memenuhi ya. Hitung-hitung umur saya nanti ketika dan itu pun yang akan memilih itu dari tingkat di atasnya, bukan dari pimpinan cabang itu sendiri. Ada dipimpin oleh pimpinan wilayah. Oh, pimpinan wilayah ya. Ya, pimpinannya. Pimpinan di atasnya. Tidak terus nanti kalau dari cabang sendiri nggak fair ya. Ini calonku. dan itu pun sekarang itu masih kebanyakan sudah memenuhi persyaratan semua. Dari PAC lain itu banyak yang sudah sesuai dengan umur di masing-masing pimpinan anak cabang. Kira-kira sudah ada yang
berapa yang bermunculan ini? Nah ini mungkin ketua yang yang tahu ya. Oh enggak, rekan Nurus mungkin bisa diberikan bocoran biar tambah banyak ini. Kalau sedikit ya biar tambah banyak. Oh enggak. Jadi untuk yang saya rasakan sendiri sih sudah ada beberapa ya. Ada beberapa ya. Bisa disebut angkanya? Angkanya saya. Ya sudah ada sekitar 4 orang. 4 orang ya. 4 orang dan seru sudah, ini ya. Sudah seru ya. Ya, jadi memang tadi simbol atau tolak ukur dari keberhasilan kaderisasi kan dilihat ini. Jadi ketika ada generasi penerusnya dan itu antusias, komitmen, maka kita berhasil. Oke, itu ya. Jadi sudah ada beberapa yang bermunculan dan mungkin yang belum dimunculkan bisa ikutan, ayo dong. Memang biar rame gitu ya. Ya. Harapannya sih kita tidak berpaku pada satu daerah gitu ya. Nanti bisa biar berwarna begitu kepemimpinan di cabang begitu. Oke. Itu sebelum saya meneruskan ini saya akan membaca beberapa komentar yang sudah masuk di WA-nya ya masuk di WA-nya Elisa dulu, nanti setelah itu saya baca komentar-komentar di kolomnya dari Facebooknya Pelajar Santri Bumi Kartini ini. Ini ada dari siapa ya? Gabung sejak awal ini. Ada dari Assalamualaikum Erlisa, salam buat rekan Nurus. Salam dari Indah pimpinan ranting Muryolabo Nalom Sari. Wah. Ini didengarkan dari Nalom Sari loh ya. Atau mungkin siapa ini ya kok? Indah. Oke, Indah ya. Oke, itu tadi minta disenggol itu ya. Saya pantau di live streaming FB. Oke. Itu ya Mbak Indah sudah saya senggol ya. Oke, yang selanjutnya ini ada di kolom komentarnya Facebooknya ini ada duet maut dari Saiful Huda. Duet maut ya, maksudnya mungkin ketua dan sekretaris ya. Ada juga Ahmad Faisal ini memberikan good ini. Ada juga rekan Khaironi, mantap ini. Nah ini luar biasa ini, senior ya. Senior. Ada juga dari Andik Jerat ya. Ini salam untuk narasumber. Oke, saya lanjut ini ke pertanyaan untuk siapa ya ini ya. Saya ke rekan Jelly ya. Tadi udah ke rekan Nurus. Mungkin setelah setelah periode ini mungkin memiliki visi seperti apa, atau setelah masa hikmah ini berakhir, apakah kalau rekan jadi kan masih bisa gabung, tadi kan ngomongnya dua periode ya. Nah, apakah gabung lagi di cabang atau mungkin naik ke wilayah atau mungkin naik ke ansor atau seperti apa? Nanti setelah dari rekan Jelly ke rekan Nurus. Semoga rekan Jelly dulu. Terima kasih. Sebelum masa hikmah ini berakhir, kita juga harus bisa memaksimalkan program kerja yang sudah akan kita canangkan. Karena program kerja yang kita canangkan program kerja yang besar-besar semua. Gitu ya. Jadi akhir-akhir malah program besar yang besar-besar ya. Besar itu di Klatmat, Latin Latpel, Porseni dan konferensi itu program besar yang kita canangkan. Jadi harus kita maksimalkan dan kita pikirkan bersama untuk bisa suksesnya PC IPNO Kabupaten Jepara masa hikmat 2019-2021. Dan yang apa ya tadi rencana ke depan ya, rencana depan. Kebetulan saya juga masuk di pengurus pimpinan wilayah IPNO Provinsi Jawa Tengah. Oh gitu ya. Udah masuk ya berarti ya. Masuk, bersama rekan Nurus dan rekan Sofa di jajaran pengurus PW IPNO Jawa Tengah. Dan kita bisa kontribusi mungkin tidak hanya di PC IPNO, kita kontribusi juga di pimpinan wilayah Jawa Tengah. Karena lingkupnya jenjang IPNO, jenjang pengkaderan sampai ke atas, sampai pimpinan pusat. Jadi kita harus bisa optimalkan potensi kita sendiri, baik itu potensi diri maupun potensi yang lain. Dan kita juga mungkin bisa aktif juga di Ansor. Kan jenjang berikutnya itu yaitu Ansor. Atau jangan-jangan sudah masuk pengurus Ansor juga. Jadi posisi double ya, di cabang iya, wilayah iya, ranting Ansor itu. Karena Ansor itu minimal usianya 20 ya. 20 ya. Jadi kita berikan dengan usia di IPNO. Karena usia IPNO itu maksimal 27. Oke, jadi sudah
ancang-ancang ya. Ada beberapa pilihan lah, bisa di PW Ibnu, bisa di Ansor juga dan yang lain-lain. Oke, kalau rekan Nurul sendiri seperti apa? Setelah hendak jabat jadi ketua atau nanti target ketua wilayah mungkin. Ketua wilayah dari Jepara gitu Iya. ya. Monggo rekan Nurul. Ya, sebenarnya tidak jauh beda ya. Tetapi karena saya dengan rekan Jelly, rekan sekretaris ini berprosesnya lebih dulu saya, jadi tidak mungkin nanti periode berikutnya saya masih di cabang. Karena apalagi saya ketua kan begitu. Mungkin kalau dia setelah ini bisa dimaksimalkan di cabang juga ya bisa. Tapi kalau saya kan nggak mungkin. Jangan-jangan sekretaris ini nyalon ini. Oke, nggih monggo. Nah, karena saya juga termasuk dalam jajaran kepengurusan PW. Karena kita sudah berkomitmen ya sebisa mungkin kita jalankan itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga tadi lanjut ke jenjang berikutnya yaitu Ansor. Mengingat ya usia saya sebenarnya sih masih muda, tetapi kelihatannya kok sudah cukup waktu untuk mencari pendamping. Oh gitu ya. Jadi ini kode ini. Atau mungkin ini tadi sekaligus untuk kita promosikan gitu. Oke. Jadi setelah dari bermasa hikmah ya di pimpinan cabang mungkin sudah ada beberapa kriteria ya untuk Ansor tentunya Ansor, otomatis ya. Ansor, terus ada mungkin tetap melanjutkan hikmah di pimpinan wilayah juga karena kan kalau di wilayah sendiri sampai kapan periodenya itu? Maksudnya sampai tahun berapa itu? Kalau di pimpinan wilayah itu konferensinya itu di tahun 2019 ya. Oh 2019. Ya, jadi 3 berakhir tahun. di tahun 2020. Jadi masih ada waktu selang masih banyak lah kita di pimpinan wilayah. Dan juga setelah berakhir sih nggak hanya di organisasi juga ya, ada pengabdian masyarakat dan gitu ya. lain-lain. Banyak sekali ya. Jadi Ya. mungkin berkah dari Ibnu sehingga istilahnya payu ning kono payu ning kene. Manfaat maksudnya gitu ya. Nah ini Oke, kalau kita tadi memaknai secara tema ya kan rekan tadi berkaitan dengan refleksi akhir tahun PC Ibnu Kabupaten Jepara. Nah, mungkin cara memaknai akhir tahun dan yang akan datang. Nah, ini mungkin bisa dimaknai seperti apa? Dari rekan Nurul sendiri atau dari rekan Jelly monggo? Monggo siapa dulu? ya mungkin Ya, jawab oke, dulu rekan ya. ketua, oke. Jadi sebenarnya akhir tahun hari ini kita kan umat Islam, otomatis punya juga yang namanya tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah ya. Di Hijriah dan Masehi kita tidak bisa menafikan itu, kita sama-sama melaluinya sehingga otomatis kita juga melalui itu yang biasanya hari ini dikemas dengan perayaan, pergantian tahun dan lain-lain. Tapi dari kami sendiri sebenarnya begini, untuk memaknai pergantian tahun ini kan sama seperti ketika kita ulang tahun ya. Artinya umur kita bisa, kemudian umur kita semakin tua, sehingga momen ini tidak ada hal lain kecuali muhasabah. Jadi kita evaluasi diri dari tahun yang sebelumnya, kemudian di tahun yang akan datang kita mau ngapain, kita akan berubah yang seperti apa dan lain-lain. Itu mungkin dari kami cara memaknai tahun baru seperti itu. Nah, dan untuk kader-kader Ibnu dan IPP Nusa Jepara, saya himbau juga tidak perlulah kita merayakan tahun baru dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang manfaatnya kurang. Mending apalagi hari ini kita di situasi pandemi ya, kita dilarang untuk berkumpul, kita harus menjaga jarak. Lah ini penting untuk kader-kader Ibnu IPP Nusa Jepara untuk bisa memperhatikan itu, begitu kan. Oke, itu ya. Jadi belum sampai ke pesan ini ya, baru refleksi di akhir tahun dan yang akan datang. Dari rekan jadi sendiri seperti apa ini rekan memaknai akhir tahun ala Ibnu sendiri seperti apa dan menyongsong masa depan atau tahun baru yang akan datang seperti apa? Ya hampir sama sih dengan rekan Nurul, karena akhir tahun itu sebagai kita
untuk introspeksi diri. Sejauh mana sih kontribusi kita di Ibnu maupun di masyarakat dan yang lain-lain. Bagaimana kita introspeksi itu semua lini, baik itu diri sendiri maupun di organisasi. Jadi kami himbau juga untuk teman-teman untuk bisa untuk bisa merefleksikan akhir tahun ini bisa semaksimal mungkin, karena saat ini juga masih pandemi COVID. Jadi kegiatan-kegiatan yang meriah biasanya kan ada kembang api ya, Oh, iya. Perayaan kembang api dan lain. Itu mungkin tahun ini nggak ada, mungkin itu bisa diganti dengan kegiatan yang positif ya, mungkin itu ziarah dan lain-lain. Itu bisa. Dan ke depan sih mungkin kita bisa melangkah yang lebih pasti. Itu yang lebih pasti itu. lah ini kode ya. Nah ini pastinya apa ini? Oke. Terus kalau untuk pimpinan cabang sendiri dari Ibnu Jepara, mungkin di akhir tahun ini ada kegiatan apa mungkin? Rekan Nurus mungkin. Ya, karena tadi sudah disampaikan di bulan Desember ini kan diklatmat. Iya, enggak maksudnya kegiatan apa untuk ya. Ini kebetulan pelaksanaan diklatmat ini akhir Desember. akhir Desember. Ya, sehingga nanti kita refleksi kemudian perayaan ya, bukan perayaan ya, peringatan pergantian tahun mungkin kita sisipkan di situ. Begitu. Karena pelaksanaan diklatmat di akhir Desember 24 sampai 27. Setelah itu nanti pengurus ada semacam kayak ya semacam doa bersama gitu ya. Kemudian ya dan lain-lain untuk bisa introspeksi diri tadi, kemudian bisa ya menyongsong benar di tahun depan pandeminya segera berakhir gitu ya. Ya sehingga program kerja yang kita canangkan lebih-lebih yang belum terlaksana gitu ya. Oke, sebelum ke akhir ini ada beberapa WA masuk lagi ini dari siapa ini? Dari pimpinan ranting. Mana ini? Oh, dari pimpinan ranting Ibnu IPPNU Bate Gede. Selamat akhirnya masuk ke Erlisa. Karena Bate Gede sudah sempat kemarin kita undang di sini ya, karena memang berprestasi sampai nasional. Nah, itu sendiri cabang. Nah, ini mumpung ada ketua dan sekretaris. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya dukungan dari cabang sendiri ketika dari ranting itu lomba, sehingga atau ranting sudah itu kan ranah urusan ranting, cabang kan hanya, atau seperti apa mungkin? Monggo rekan Nurus. Ya, sebenarnya begini ya, secara struktural kan ranting itu memang di bawahnya PAC di bawahnya PC kan begitu. Sehingga ketika kader kita punya potensi, ketika kader kita punya prestasi, ini kita harus sebisa mungkin bisa membersamai itu. Nah, kebetulan untuk yang Bate Gede itu kita tetap memaksimalkan itu. Artinya ketika dalam proses perlombaan itu kita ya ikut bagi-bagi link, kita ikut menginstruksikan kepada teman-teman di PAC, kemudian di ranting untuk bisa mensupport bersama melalui like, komen atau subscribe itu ya. Yang kemarin itu, nah itu sehingga sebisa mungkin ketika itu delegasi dari Ibnu, maka kita sengkuyung bareng-bareng agar bisa menghasilkan prestasi begitu. Oke, itu ya. Jadi memang didukung ya ini ya, ini karena mungkin ditonton dari Bate Gede ini. Jadi komentarnya harus bagus. Oke, ada lagi ini dari Ani di Jepara. Tanya Kak, untuk usia Ibnu itu sebenarnya dari umur berapa sampai berapa, dan kalau mau ikut seperti apa? Dari Ani di Jepara. Monggo dijawab rekan Jeli atau rekan Nurus. Jeli monggo. Rekan Jeli. Okay. Terima kasih. Kita di pedoman dasar dulu ya. Pedoman dasar Ibnu itu maksimal di Ibnu itu umurnya 27 maksimal ya. Karena sudah beberapa kongres itu umur Ibnu itu semakin diturunkan. Oh gitu. Asalnya 30 menjadi 29, 28 sampai sekarang 27 ya.
Itu pun 27 itu tingkat di pimpinan pusat. Kalau Pimpinan 27 di pimpinan ranting ya Wah, ndak ya, keren. nggak keren. Itu Ibnu dulu gitu ya. Itu dulu. Itu Karena di dulu. tingkat pimpinan ranting itu di masa-masa tas sekolah, Ya, pelajar-pelajar pelajar dan ya. mungkin mahasiswa, Mahasiswa itu. ya. Di tingkat pimpinan ranting. Kalau pimpinan cabang sampai pimpinan pusat mungkin di atas di pimpinan cabang sampai pusat. Oke, itu ya. Jadi dari Ani di Jepara nih ya. Jadi kalau mau ingin ikut ya, kalau di rantingnya mana silakan ikut gitu ya. Silakan boleh, Ya. boleh. Karena kan kita sudah ada data berapa? 205 ya. ranting. Nah, ini di Jeparanya di mana? Nah, nanti mungkin bisa menghubungi ranting setempat. Nah, Ya, Karena ini di ranting itu di satu desa itu nggak hanya satu ranting, ada gitu yang ya. 2 ranting, 3 ranting sampai 4 5 ranting malah. 5 ranting itu ada. 5 ranting ada Da- di Tulaan. Tulaan. Tulaan itu ya? Tulaan Ya. itu. Enggak apa namanya istilahnya ranting atau apa enggak ya? enggak. Enggak ya? Enggak. Oh gitu ya. Jadi rantingnya sampai 5 itu. Lima itu Satu penduku. desa itu ya? Satu desa, Wow. penduku itu. Itu nanti kalau pelantikan bareng gitu atau sendiri-sendiri mungkin? Biasanya punya pengalaman? sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri ya. Jadi ranting tulakan 1 sendiri, terus nanti tulakan 4 sendiri gitu ya. Ya. Dan SP-nya juga sendiri-sendiri. Sendiri ya. Kadang Itu ya, tapi kegiatannya kadang barengan, kadang berbarengan ya. kadang masing-masing. Nah, Mm-mm. sekedar tambahan ini untuk Mbak Ani tadi ya. Oke, oke. Jadi ini uniknya di IPNU. Mm. Jadi cara perekrutannya ini unik. Mm-mm. Artinya begini, biasanya kan kalau organisasi yang lain itu daftar dulu, masuk baru ikut kegiatan. Lah kalau di IPNU dibalik, Mm-mm. ikut kegiatan dulu, Ya. ketika sudah nyaman, Ya. baru diikutkan sebagai peserta Makesta. Oh gitu. Baru diikutkan sebagai apa namanya? Kadernya IPNU, terdaftar secara resmi kan setelah ikut Makesta. Lah, itu uniknya di situ. Sehingga memang tidak ada paksaan ketika teman-teman di bawah kita sudah berkegiatan bersama, sudah nyaman. Lah baru kita rekrut sebagai itu. Dan itu bukan tidak jelas ya, tetapi justru kita apa namanya membiasakan diri, kemudian membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Oke, jadi yang penting ikut dulu, Ya. ya kan? Nanti kalau sekiranya cocok dilanjutkan gitu ya. Ya, daripada ikut daftar, kemudian baru masuk, kemudian langsung keluar kan Oh nggak gitu. enak kan begitu. Oke, betul. Oke, ini masih ada beberapa waktu, ternyata memang 1 jam itu sebentar ya. Oke, mungkin Oh, bisa iya. diberikan apa ya, semacam kayak pesan dan harapan untuk para pelajar, para santri di Jepara khususnya seperti apa? Monggo dari rekan ketua dulu, nanti setelah itu dilanjutkan dari rekan sekretaris. Monggo. Ya, ini apa namanya pesan untuk teman-teman rekan dan rekanita pelajar tidak hanya IPNU ya, pelajar seluruh Jepara bahwa hari ini kita sebagai organisatoris, sebagai aktivis kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Hmm. Kita harus bisa produktif di tengah pandemi. Artinya kita tidak boleh berhenti karena masalah. Justru ini adalah momentum, peluang untuk kita mengasah kreativitas, inovatif, sehingga meskipun kita di tengah permasalahan, kita tetap bisa lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya untuk teman-teman yang hari ini berkhidmah di pimpinan ranting, di pimpinan apa namanya komisariat, kita harus punya cita-cita tinggi. Hari ini bagaimana kita kader IPNU di Jepara bisa punya cita-cita untuk menjadi ketua pimpinan pusat, punya cita-cita menjadi ketua pimpinan wilayah. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita berkhidmah di organisasi ini akan ada manfaatnya. Manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu aja. Oke, itu dari rekan Jati sendiri. Oke, terima kasih. Ya, secara keseluruhan pelajar kan sama. Oh gitu ya. Ya. Konotasinya sama Oh, iya. begitu. Karena IPNU itu pun masuk di kalangan sekolah maupun kalangan pondok Pondok pesantren. pesantren. Jadi IPNU harus bisa merangkul semua elemen di tingkat awal. Pesan saya bagi seluruh
kader maupun simpatisan Ibnu di Kabupaten Jepara khususnya maupun di Indonesia, kita di Ibnu itu niat ibadah sosial. Kita di Ibnu ditata niat terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke depan, karena sebuah niat itu menjadikan pedoman dasar fondasi kita untuk melaksanakan, karena niat yang baik itu pasti akan diikuti tujuan yang baik, proses yang baik dan lain-lain. Jadi kita tata niat yang terlebih dahulu, dan di proses di organisasi ini harus serius. Dalam arti serius ya, misal ada kegiatan ya berangkat, misal ada rapat ya berangkat dan lain-lain, karena di itu sebuah proses belajar, proses pendewasaan diri, karena saya yakin di itu barokahnya banyak sekali. Itu badan otomnya NU, Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para ulama, para wali-wali besar, dan doa-doa para wali itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita menjalankan dari organisasi ini ya. Dan berikutnya mungkin yang terakhir, untuk menyikapi masa COVID-19 ini untuk bisa tetap tenang, karena kegiatan di Ibnu ini harus kebanyakan ditunda. Kemarin ada yang miss call ya, ada yang ngubung-ngubung, Mas ini gimana pelantikan Makesta dan kawan-kawan, nggak bisa. Ya kita laksanakan, tetapi tetap kita sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga banyak-banyak berdoa, dan semoga ini kan juga vaksin COVID kan sudah turun ya. Semoga langsung bisa dilaksanakan dan bisa proses penyembuhan ini bisa maksimal dan segera dilaksanakan. Oke, itu ya. Jadi kalau mungkin saya bisa menyimpulkan di akhir tahun atau di akhir periode ini ya, tetap semangat, cita-cita tinggi, semua berawal dari cita-cita. Silakan kalian memiliki cita-cita menjadi ketua pimpinan pusat, walaupun nanti ikutnya ketika konferensi tidak apa-apa ya. Kongres ya, konferensi ya. Oke, itu. Dan tetap semangat untuk teman-teman dari Ibnu, baik di ranting, di PAC maupun di cabang, untuk berhikmah, karena berhikmah itu berkahnya nyata. Oh, hapus dulu dong. Oke, dan terima kasih atas rawuhnya dari rekan Nurus, rekan Jelly sudah hadir di Pesona Erlisa, dan jangan kapok, mungkin kapan lain waktu kita agendakan lagi. Karena waktu satu jam itu memang sangat sebentar sekali. Singkat. Oke, dan juga terima kasih kepada para sahabat Erlisa yang sudah ikut memberikan komentar atau WA-nya di Erlisa. Juga terima kasih yang sudah ikut komentar di kolom Facebooknya juga, yang di kolom Facebook Erlisa maupun juga di kolom Facebook pelajar santri Bumi Kartini. Terima kasih. Dan juga yang sudah memberikan jempolnya, like dan juga love-nya. Terima kasih semuanya. Ini terakhir dari Ulia Niswa, siapa Ketum Nurus Salam. Ini kayaknya ada sesuatu ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kameramen juga terima kasih, dan semuanya, dan tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.